Dewa Obat Terkuat, Bab 347. Hanya ketika Anda benar-benar memasuki lingkaran itu Anda akan mengetahui betapa sulitnya menempati tempat di sana. Sumber daya keluarga Liu paling banyak terbatas pada ibu kota provinsi. Bahkan jika Liu Yunlong mencoba yang terbaik, bantuan kepadanya akan sangat minim. Dan sendirian, dia benar-benar berani mempertaruhkan nyawanya dalam beberapa tahun terakhir, tapi terus kenapa? Belum lagi, kita sudah lama tidak bertemu. Ayo, izinkan aku bersulam untuk kalian semua. Liu yang mengganti topik pembicaraan, mengangkat gelasnya, lakukan. Beberapa orang mengangkat gelasnya bersama-sama dan meminum semuanya. Sebenarnya aku semakin iri padamu. Kamu bisa berkembang di kampung halaman dan mengurus keluarga dengan lebih nyaman. Liu yang tersenyum dan berkata, seperti saya, sulit untuk memenuhi kesalehan anak Anda ketika Anda terlalu jauh. Dia tidak minum banyak, tapi dia memanfaatkan suasana minum untuk mengatakan sesuatu dari hatinya. Tentu saja, dia menahan nafas dan bertekad untuk berkarir di militer untuk membuktikan dirinya dan keluarga Liu. Tapi kenyataan yang diberikan padanya adalah pukulan di kepala, membuatnya semakin sadar. Banyak hal yang tidak bisa didapat melalui kerja keras, lagi pula di dunia ini banyak sekali orang yang benar-benar mau bekerja keras. Selalu ada orang yang tidak bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya meski sudah mengabdikan seluruh hidupnya. Laki-laki harus mengutamakan karirnya. Jika Anda iri pada kami, mengapa kami tidak iri pada Anda? Ya, Lao Liu, jika kamu berkembang dengan baik, keluarga Liu akan berbeda di masa depan, bukan? Beberapa orang tertawa. Semua orang sudah berteman baik selama puluhan tahun. Meski kita sudah setengah baya, persahabatan itu tetap ada. Meski status setiap orang berbeda-beda, ada yang tinggi dan ada yang rendah, tidak perlu terpecah belah. Liu yang hanya tersenyum, tidak banyak bicara, dan minum bersama beberapa teman lama. Jarang sekali dia kembali, jadi dia tentu perlu tetap berhubungan. Dia tidak berada di Tianhai, dan keluarga Liu ada urusan, jadi dia tidak bisa banyak membantu. Sudah berapa lama kamu membantuku mengurus rumahku selama aku pergi? Sungguh merepotkanmu. Aku harus bersulam untukmu dengan segelas anggur ini. Setelah beberapa gelas anggur, suasana di meja sedikit berubah. Liu yang mengangkat gelasnya dan berkata dengan sopan. Begitu dia mengatakan ini, beberapa teman tertegun sejenak, lalu melambaikan tangan berulang kali dan menekan gelas anggur Liu Yang. Apa maksudmu? Kita sudah berteman puluhan tahun. Selama kita bisa memanfaatkan saudara kita, apa gunanya? Lagi pula, Lao Liu, jangan bilang padaku, keluarga Liu benar-benar tidak membutuhkan bantuan kita saat ini. Beberapa teman tertawa. Kali ini giliran Liu Yanglang. Adikmu luar biasa. Salah satu dari mereka mengacungkan jempol. Dalam waktu singkat, dia melakukan hal-hal besar di Tianhai, yang mengejutkan seluruh ibu kota provinsi. Kemudian dia dipindahkan ke ibu kota provinsi, dan segera meraih prestasi lagi. Sekarang, dia sudah seorang pemimpin di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Seorang pria terbaik saat ini. Bahkan kita jauh di belakangnya. Kamu bilang keluarga Liu masih membutuhkan bantuan kita. Liu yang bahkan tidak bereaksi. Saat dia kembali kali ini, dia bahkan belum menelepon keluarganya, hanya untuk memberi mereka kejutan. Dia tahu bahwa adiknya adalah orang yang kuat sejak dia masih kecil, dan selalu menolak mengaku kalah karena dia bergabung dengan tentara dan membutuhkan seseorang di rumah. Tapi Liu yang tidak menyangka Liu Qing akan menjadi begitu luar biasa sekarang. Dia ingat ketika dia pergi, Liu Qing hanya memiliki posisi yang salah, dan Liu Yunlong menghabiskan banyak sumber daya untuk menjadi kepala beberapa departemen di Tianhai, yang sudah menjadi batasnya. Tanpa diduga, dia pergi ke ibu kota provinsi dan meraih hasil. Ekspresi Liu yang membuat beberapa temannya terlihat lucu, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Berhenti berpura-pura, salah satu dari mereka mengisi gelasnya sendiri, dan yang lainnya mengikuti, hampir menumpahkan anggurnya. Lao Liu, cawan ini, saudara dan saudari bersulang untukmu. Dalam keluarga Liu saat ini, salah satu dari Anda telah berkembang menjadi tentara, dan Liu Qing lainnya telah menjadi terkenal di kota provinsi Tianhai. Benar-benar kuat. Di masa depan, saudara-saudara akan membutuhkan perhatian Anda. Beberapa orang mengangkat kacamatanya, bahkan ada yang berdiri sambil memegang kacamata di kedua tangannya. Apa katamu? Liu yang buru-buru berdiri dan berkata, duduklah, kalau tidak semua orang akan berdiri dan minum. Ucapnya sengaja tak ingin membuat suasana di dalam kotak terlalu berlebihan. Beberapa orang tertawa dan meminum wine sekaligus untuk mencairkan suasana terasing. Liu yang masih memikirkan hal-hal di benaknya, berpikir bahwa dia mungkin harus segera pulang dan memikirkan semuanya. Tiba-tiba, sebuah desahan terdengar di telinganya. Liu tua, ada sesuatu, saudaraku, aku perlu mengingatkanmu. Seseorang berkata, keluarga Liu berkembang dengan baik sekarang, tetapi pohonnya sangat besar sehingga menarik angin.
Anda harus mendisiplinkan putra Anda dengan baik. Luar biasa. Tidak, ada apa dengan dia? Liu yang sedikit mengernyit. Dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk merawat putranya. Saat itu, dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri dan hanya ingin membuktikan dirinya. Dia sangat dekat dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah. Mendengar ini, ekspresi Liu yang tiba-tiba berubah. Mata itu dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Apakah Liu Feifan ada di lingkaran bawah tanah? 3 generasi keluarga Liu-nya pernah bertugas di ketentaraan, tetapi ketika dia tiba di tempat Liu Feifan, dia benar-benar bekerja di lingkaran bawah tanah. Kenapa kamu banyak bicara? Orang lain melihat ekspresi Liu yang berubah dan buru-buru merapikan segalanya. Kamu terlalu banyak minum, minum dan minum. Liu tua, minumlah dan jangan dengarkan omong kosongnya. Liu yang berdiri, ekspresinya tidak terlalu bagus. Dalam hidupnya, yang paling dia pedulikan adalah keluarga Liu. Dia tidak membiarkan siapapun memfitnahnya, bahkan ayah mertuanya, apalagi putranya, melakukan hal-hal yang merugikan alam. Kalian minum, aku harus pergi dulu karena ada yang harus kulakukan. Tidak terlalu peduli, Liu yang berbalik dan pergi, meninggalkan beberapa orang yang saling memandang. Biarkan kamu bicara terlalu banyak. Inikah yang bisa kamu katakan? Kamu tidak akan tahu siapa dirimu setelah minum anggur. Aku tidak salah. Liu Feifan ada di dunia bawah tanah. Apa kamu tidak tahu itu? Dia menggunakan kekuatan keluarganya untuk melakukan segala macam kejahatan. Kenapa, Liu Qing? Apakah kamu berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah? Mereka adalah gangster, Liu Qing hanya mengambil keuntungan, menurutmu aku tidak tahu. Diam, minum. Liu yang tidak menyangka Liu Feifan akan pergi ke lingkaran bawah tanah, dan paru-parunya akan meledak. Dia menelepon Liu Qing. Liu Qing sedikit terkejut ketika dia menerima panggilan itu. Saudaraku, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu sudah kembali? Sudah kubilang sebelumnya, bisakah kamu menyembunyikannya dengan lebih baik dariku? Nada suara Liu yang sedikit marah. Aku tidak memahami maksudmu, Liu Qing. Liu yang menahan amarahnya dan berkata, aku akan memberitahumu tentang masalahmu nanti. Katakan padaku dulu di mana bajingan Liu Feifan itu berada. Dia hampir berteriak. Sudah kubilang, keturunan keluarga Liuku tidak boleh mengecewakan diri mereka sendiri. Liu Qing ingin menjelaskan, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya melalui telepon. Dia tahu bahwa Liu yang pasti sangat marah saat ini, dan dia tidak berani memberitahukan lokasi Liu Feifan. Oke, kalau kamu tidak memberitahuku, tidak apa-apa. Apa menurutmu aku tidak bisa menemukannya? Liu yang berkata dengan marah. Dia hanya ingin melakukan panggilan ini untuk mengkonfirmasi sesuatu melalui reaksi Liu Qing. Sekarang tampaknya tidak hanya Liu Feifan, tetapi Liu Qing juga telah jatuh. Bab 348. Tianhai, halaman belakang pabrik Ye di pinggiran negara. Ini selalu menjadi basis pelatihan Liu Feifan, dan sekarang pelatihan yang dirancang Lin Yi untuk mereka sudah memasuki tahap ketiga. Kecuali untuk pekerjaan yang diperlukan, mereka berada di sini hampir sepanjang waktu. Mereka tidak menyia-nyiakan upaya dalam pelatihan dan tidak melatih diri mereka sendiri sampai kelelahan. Lin Yi sesekali datang untuk melihat bagaimana mereka berlatih dan memberikan beberapa bimbingan. Lin Yi cukup puas saat melihat Liu Feifan dan yang lainnya merangkak di dalam lubang pasir. Dari segi bakat, orang-orang ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan bawahannya. Mereka adalah 1 dari 1000, atau bahkan 1 dari 1000 orang, tapi Liu Feifan dan yang lainnya bisa dikatakan begitu. Hanya biasa-biasa saja, Lin Yi tidak segan-segan membicarakan hal ini, tetapi dia tidak meremehkan mereka karena bakat mereka yang buruk. Sebaliknya, dia merasa bahwa ketekunan dan kerja keras mereka layak untuk diberikan kesempatan. Terlalu lambat, Lin Yi berteriak, wanita tua yang membeli bahan makanan bisa berlari lebih cepat darimu. Liu Feifan, diamlah di lumpur, kenapa kamu bangun? Xiao Dao, tolong ganti namamu menjadi perempuan jalan kecil, apakah kamu belum makan? Dengan penampilan yang buruk, kamu memintaku untuk datang menemuimu. Kamu pikir suasana hatiku sedang terbaik, apakah kamu sengaja mencoba membuatku marah? Setiap kata yang diucapkannya seperti cambuk, memukul tubuh dan wajah mereka dengan keras, membuat mereka tersipu, bersalah dan malu. Sekalipun mereka tidak yakin, itu hanya akan terjadi sesaat, dan mereka tidak berani untuk tidak yakin. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuat diri mereka lebih baik, sehingga Lin Yi akan puas. Mereka tidak tahu bahwa jika mereka mengikuti standar Lin Yi yang sebenarnya, mereka akan tersingkir pada hari pertama. Bumbu, tiba-tiba, sebuah mobil masuk. Lin Yi mendongak dan melihat plat nomor yang tidak dikenalnya. Kok bisa ada mobil yang masuk? Tampaknya pihak keamanan perlu menyampaikan beberapa patah kata. Liu yang turun dari mobil dan berjalan langsung ke tempat latihan.
Dia melihat sekeliling dan melihat wajah orang-orang di lubang lumpur satu persatu dengan matanya yang tajam. Matanya menyipit, dan dia tahu bahwa pelatihan sedang berlangsung di sini, dan sepertinya itu mirip dengan pelatihan yang dia terima. Dia tidak bisa tidak menjadi waspada. Liu yang meminta seseorang untuk mencari tahu. Liu Feifan dan orang-orang di lingkaran bawah tanah paling sering tinggal di sini. Ini masih tingkat pelatihan seperti ini. Apakah orang-orang di lingkaran bawah tanah bekerja begitu keras sekarang? Liu yang tidak melihat Liu Feifan. Orang-orang itu berlumuran lumpur dan air, dan sulit membedakan mereka untuk sementara waktu. Dia tidak peduli sama sekali dan langsung berteriak, Liu Feifan. Keluar, suaranya seperti guntur. Liu Feifan, yang baru saja jatuh ke dalam lubang lumpur dan membenamkan seluruh wajahnya di dalamnya, tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar suara yang familiar ini. Ayah, Liu Feifan mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan untuk menyeka lumpur dari wajahnya. Dia tidak dapat mempercayainya, mengapa kamu kembali? Katanya dengan penuh semangat, ini benar-benar Liu Yang. Liu Feifan melompat kegirangan, buru-buru bangkit dari lumpur dan bergegas, ayah. Ini benar-benar kamu, bentak. Tetapi begitu dia berlari ke arah Liu Yang mengangkat tangannya dan menamparkan langsung wajah Liu Feifan, menyebabkan semua lumpur di wajahnya berterbangan. Liu Feifan tercengang. Xiao Dao dan yang lainnya, yang masih berbahagia untuk Liu Feifan dan yang lainnya sekarang, juga tercengang, bertanya-tanya mengapa Liu yang tiba-tiba mengambil tindakan. Ayah dan anak sudah lama tidak bertemu, bukankah ini pemandangan yang sangat membahagiakan? Seseorang tidak ingin melihat Liu Feifan dipukuli dan ingin menghentikannya, tetapi dihentikan dengan pisau. Tidak mudah bagi orang lain untuk ikut campur dalam urusan ayah dan anak mereka, apalagi Lin Yi masih ada di sini. Lin Yi juga tidak menyangka Liu yang akan mengambil tindakan. Jika mantan Liu Feifan itu memang hanya seorang playboy yang tidak mampu menopang lumpur di tembok, ia pantas dipukuli. Tapi sekarang Liu Feifan telah berubah pikiran sejak lama dan menjadi lebih dewasa. Dia seharusnya tidak menerima tamparan ini. Ayah, Liu Feifan menutupi wajahnya, penuh rasa tidak percaya, bahkan tidak percaya bahwa Liu yang akan memukulnya. Kamu benar-benar memukulku. Sejak kecil, Liu yang tidak pernah memukulnya, meskipun ia tidak berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan, hanya tidak melakukan apapun sepanjang hari. Sekarang dia bekerja keras untuk keluarga Liu, dia masih dipukuli. Jangan panggil aku ayah. Wajah Liu yang pucat, aku tidak punya anak sepertimu. Liu Feifan, kamu benar-benar jatuh cinta pada dirimu sendiri dan bergaul dengan orang-orang ini. Apakah kamu masih tahu bahwa kamu berasal dari keluarga Liu? Kata-katanya membuat hati Liu Feifan tiba-tiba tenggelam. Setelah Xiao Dao dan yang lainnya mendengar ini, mereka menyadari bahwa Liu yang marah karena Liu Feifan dekat dengan mereka, dan Xiao Dao dan yang lainnya lah yang dia anggap remeh. Apa maksudmu? Liu Feifan marah, matanya membelalak, kamu meremehkan saudara-saudaraku. Saudara laki-laki, Liu yang mencibir, menjadi saudara dengan orang-orang ini, bukankah itu menghancurkan diri sendiri? Kapan bajingan sepertimu muncul di keluarga Liu kami? Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukan mereka. Liu Feifan meraung marah, kamu bisa memukulku, kamu bisa memarahiku, kamu bisa berpikir bahwa aku mempermalukanmu, kamu bahkan bisa berpikir bahwa aku, Liu Feifan, tidak layak menjadi anggota keluarga Liu, tetapi kamu adalah tidak boleh mempermalukan mereka. Kamu sama sekali tidak memahaminya, mengapa kamu harus menyangkalnya begitu saja? Liu yang tidak menyangka Liu Feifan akan berani membantah. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan matanya menyapu Xiao Dao dan yang lainnya, matanya penuh ketajaman dan penuh peringatan. Apakah kamu tahu siapa mereka? Liu yang menahan amarahnya. Tidak peduli betapa marahnya dia, Liu Feifan tetaplah putranya. Mereka adalah orang-orang dari dunia bawah tanah. Apa yang terjadi dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah? Liu Feifan berteriak, mereka juga manusia. Mereka lebih menghargai persahabatan daripada orang-orang di kalangan atas. Mereka adalah saudara-saudaraku. Ada apa? Apakah menurutmu mereka tidak pantas mendapatkannya? Aku tidak pantas mendapatkannya. Dia tahu apa yang dipikirkan Liu Yang, dan memandang rendah orang-orang di lingkaran bawah tanah, berpikir bahwa mereka berada di lapisan bawah masyarakat, sampah, dan hanya mampu melakukan hal-hal licik. Tidak lagi, Liu Feifan, aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Liu yang berteriak, saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan. Pulanglah dan putuskan hubungan dengan mereka, atau keluar dari keluarga Liu mulai sekarang. Nada suaranya dingin, tanpa niat bercanda. Sama seperti di masa lalu, dia menggunakan Yang Mulia untuk mendidik Liu Feifan dan membantu Liu Feifan membuat keputusan yang tepat. Cara ini biasa digunakan oleh Liu Yang dan sangat efektif di masa lalu. Tapi kali ini, mereka adalah saudara-saudaraku. Tanpa mereka, aku pasti sudah lama mati.
Liu Feifan menarik napas dalam-dalam dan menatap Liu Yang dengan tatapan rumit. Ayah, jika saya memintamu untuk memutuskan hubungan dengan rekan-rekanmu, bisakah kamu melakukannya? Mendengar ini, Liu Yang gemetar. Segera, dia menjadi semakin marah, matanya melebar, dan dia meraung, apakah mereka layak dibandingkan dengan rekan-rekanku? Liu Feifan, jangan paksa aku untuk mengusirmu dari rumah. Suasana seketika menjadi tegang. Tidak ada yang menyangka ketika ayah dan anak itu bertemu, mereka akan mendapat masalah dan ingin memutuskan hubungan mereka karena Xiao Dao dan yang lainnya. Saya menyarankan Anda untuk mendiskusikannya dengan Tuan Liu. Lin Yi tiba-tiba berbicara, jika Tuan Liu juga berpikir bahwa Liu Feifan harus memutuskan hubungan dengan mereka, saya berjanji akan menjauhkan mereka dari keluarga Liu Anda. Bersambung.